Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang yang disebut dengan konsep properti syariah. Cukup banyak yang ditanya, cukup banyak pertanyaan nih yang menanyakan apa sih yang dimaksud dengan konsep properti syariah itu sendiri. Ya, hari ini kita akan jawab tuntas. Yang pertama, konsep properti syariah itu adalah konsep kepemilikan properti sesuai dengan syariat Islam. Di mana dalam hal ini yang wajib nomor satu adalah kehalalan. Ya, jadi penting gitu supaya halal maka kita pastikan bahwa tidak ada riba di dalamnya, tidak ada goror, tidak ada kezoliman. Nah, nanti kita bahas dengan detail. Nah, salah satu bentuk kehalalan ini adalah developernya, ya, permodalannya itu tanpa mengandung ribawi. Ya, artinya permodalannya bisa modal sendiri, investor dan lain sebagainya. Ya, yang jelas tidak menggunakan pinjaman yang ada unsur ribawi atau investasi dengan unsur ribawi. Ya. Terus yang kedua, pembiayaan ke konsumennya tentunya harus juga bebas dari riba, goror, dan zolim tadi. Makanya kalau dalam akad jual beli di properti syariah biasanya akadnya jual beli, ya, agak sedikit berbeda dengan akad di properti konvensional yang menggunakan bank konvensional untuk bertransaksi. Biasanya di sana ada akad pinjaman, ada akad jual beli. Jadi pinjamannya juga mengandung ribawi karena bank konvensional menganut keuntungannya diambil dari bunga pinjaman, ya. Kalau properti syariah akadnya jual beli, keuntungannya diambil dari keuntungan jual beli, ya. Dan insya Allah sesuai dengan firman Allah di Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke, nah dalam hal ini kita bedah dari 3 hal tadi, ya, bahwa di properti syariah satu tanpa riba, ya. Karena transaksi jual beli antara developer dengan konsumen, maka ya developer dalam hal ini tidak menerapkan sistem denda gitu. Jadi itu yang pertama, tidak ada sistem denda. Nah, denda inilah yang menyebabkan riba. Dalam jual beli, ya, khususnya jual beli di properti syariah, itu semua disepakati di depan. Ya, tadi akad jual beli itu menyepakati semua hal termasuk harga belinya. Jadi misalnya harga cashnya 100 juta, ya, karena dibeli dengan cara dicicil, maka developer dan konsumen menyepakati harga di awal. Jadi harganya ditetapkan, oke, harganya jadi 150 juta, bisa dicicil selama 7 tahun. Nah, itu yang diakadkan 170 jutanya. Jadi keuntungan serta harga pokoknya sudah termasuk di dalamnya dan itu yang diakadkan. Nah, insya Allah cara seperti itu halal, ya. Nah, dengan sistem jual beli seperti ini, kemudian developernya setelah bertransaksi, setelah berakad, ya, maka tidak boleh mengenakan yang namanya denda keterlambatan. Denda keterlambatan termasuk dengan di dalam riba. Kenapa? Karena ada tambahan, ya, tambahan dari hutang. Kan jual belinya misalnya cicil 10 tahun, tadi kan totalnya 150 juta, DP-nya 50, sisanya sebesar 100 juta dicicil selama 10 tahun. Berarti 1 tahun nyicilnya kurang lebih 10 juta. Ya, 10 juta dibagi 12 jadi 900 sekian gitu misal, ya. Nah, dengan cicilan seperti itu maka setiap bulannya kalau ada keterlambatan tidak boleh tuh dikenakan denda. Ya, kalau denda berarti tadi akadnya bukan 150 juta lagi karena ada tambahan dari hutang, ya, karena keterlambatan, terus jumlahnya jadi tambah gara-gara denda. Nah, itulah yang dimaksud dengan riba, ya, dan itu dilarang dan diharamkan. Nah, di properti syariah kita insya Allah tanpa denda. Yang kedua, tadi kita omongin tentang yang namanya tanpa penalti, ya. Ini penalti sesuatu juga yang ada unsur ribanya. Kenapa? Karena tadi jumlahnya bisa bertambah. Misalnya pokok hutangnya sudah disepakati nih 150 juta harganya, ya, bukan pokok hutangnya, harganya 150 juta. Terus kemudian karena dibayarnya alhamdulillah tahun ke-4 gitu, ya, udah dibayar 120 juta, sisa 30 juta lagi. Nah, kemudian mau dilunasin gitu. Nah, kalau dilunasin, kalau diperpanjang biasanya dikenain yang namanya penalti, ya, karena keuntungannya bank yang tadinya dia dapat bunga sekian jadi hilang. Nah, kalau di properti syariah kebalik, kadang-kadang malah kalau dibayar dicepetin suka dikasih diskon, ya. Nah, dalam hal ini itu jadi haknya si penjual. Jadi malah kita nggak kenain penalti tadi, kita malah seneng karena hutang dilunasin. Dalam Islam kan kalau hutang sebaik-baiknya diselesaikan lebih cepat, ya, alhamdulillah. Oke, yang kedua tadi berhubungan dengan yang namanya
tidak ada yang namanya goror ya. Goror ini memang sesuatu yang sangat-sangat belum dipahami sama banyak orang ya. Jadi cukup banyak orang yang belum memahami terhadap goror. Nah, goror ini adalah transaksi yang sifatnya ada unsur ketidakjelasan atau membuat efek salah satu pihak jadi dirugikan gara-gara transaksi ini. Nah, contohnya adalah yang pertama ya, kalau transaksi jual beli sama developer tadi kejelasan akadnya lengkap di depan. Kapan waktu serah terima, kapan spesifikasinya seperti apa, terus kemudian nilai yang disepakati berapa, bayarnya tanggal berapa, jumlahnya berapa, tidak boleh ada denda, tidak boleh ada penalti dan lain-lain gitu. Nah, hal tersebut membawa kejelasan dan kepastian nilai ya. Kalau kita pakai perbankan, kadang-kadang bunganya fluktuatif tuh. Yang fix biasanya 1 sampai 2 tahun pertama. Setelah itu fluktuatif dan jumlahnya jadi kita nggak tahu ya. Kalau jumlahnya nggak tahu, berarti transaksinya mengandung banyak masalah. Ya, bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih mahal lagi gitu, dan itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian terkait kepemilikan ya, kepemilikan juga berbahaya nih dalam jual beli ya. Dalam jual beli secara syar'i, apabila sudah dilakukan akad terus kemudian barang sudah diserah terimakan, maka barang tersebut sudah menjadi miliknya konsumen ya, sehingga konsumen punya hak penuh atas barang tersebut. Nah, kalau di KPR Bank ya, biasanya barang tersebut nanti dijadikan jaminan kembali ya. Jadi rumahnya ya kita akadkan untuk dijaminkan, sehingga menimbulkan masalah lagi di kemudian hari. Kalau misalnya terjadi gagal bayar, bisa nanti dilakukan pelelangan atau penyitaan ya. Jadi itu nimbulin masalah lagi. Nah, kemudian juga untuk menghindari kegororan, ini mesti jelas kepemilikan barangnya. Jadi barangnya mesti jelas milik yang jual atau developernya ya. Hati-hati, barang kalau tidak tergadaikan, kalau sudah tergadaikan ya, misalnya dijaminkan ke bank, habis beli tanahnya dijaminin ke bank untuk dapetin modal, sehingga barangnya sudah tergadaikan, maka dibutuhkan syarat ya, ngaku sama yang beli bahwa ini barangnya yang saya jual dalam kondisi tergadaikan ya. Tapi biasanya jarang ada developer yang berani cerita kayak gitu ya. Biasanya nggak pernah dikasih tahu bahwa suratnya lagi digadaikan. Nah, itu juga bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian penggunaan asuransi ini juga mesti dipahami bahwa asuransi ya, khususnya yang konvensional, satu mengandung riba, mengandung mayasyir ya, terus bisa juga menimbulkan kesyirikan ya, syirik kecil. Yang pertama, riba itu biasanya asuransi ada yang dicampur sama investasi, ada dendanya juga yang bisa menimbulkan riba dan lain-lain ya. Kalau di properti biasanya dia mengenakan denda kalau misalnya bayarnya terlambat atau tidak sesuai gitu. Nah, asuransi ini ya juga menimbulkan kegororan kenapa? Misalnya gini, kita bayar premi asuransi kebakaran atau asuransi jiwa sebesar, anggaplah rumahnya tadi 150 juta, premi asuransinya 7 juta gitu ya. Terus kemudian qadarullah udah tahun ke-5 ya, terjadi kebakaran gitu. Kebakaran, rumahnya hangus ya, maka bisa jadi kalau transaksi perbankan rumahnya dianggap lunas. Nah, kenapa dianggap lunas? Karena ada asuransi yang bayarin gitu. Utangnya berapa tadi sisanya? Misalnya udah 5 tahun dibayar sisa utang ada 30 juta ya. Asuransi yang akan nutupin 30 juta. Padahal ya, seperti kita tahu, kita cuma bayar tadi cuma 7 juta. Nah, berarti 23 jutanya siapa yang bayarin untuk asuransi? Nah, di situ asuransi dirugikan. Maka karena dirugikan terjadi goror. Nah, begitu juga sebaliknya, kita bayarnya udah bayar 7 juta, kemudian sampai tahun ke-7 ternyata baik-baik aja, gak ada masalah. Nah, karena gak ada masalah, maka secara transaksi ya, harusnya tidak ada jasa yang dipakai kan, harusnya gak ada yang dibayar, tapi ini uang kita hangus gitu. Kenapa hangus? Karena untuk bayar jasa proteksi tadi. Nah, dalam Islam itu termasuk hal yang goror, karena kita nggak dapat manfaat atas jasa tersebut karena nggak ada yang digunakan gitu. Nah, makanya asuransi konvensional itu mengandung unsur kegororan. Nah, yang terakhir ada unsur syirik kecil gitu. Kenapa syirik kecil? Membuat kita ngegampangin kalau ada apa-apa, oh ada asuransi. Padahal harusnya kita berharap cuma satu sama Allah ya. Itu jadi bisa menimbulkan masalah di kemudian hari ya, terutama untuk akidah kita. Nah, yang terakhir tanpa kezoliman. Nah, ini juga penting. Tadi seperti saya bilang, kalau dalam Islam jual beli
ya sudah terjadi akad, barang sudah diserahkan, maka barangnya jadi milik si pembeli. Artinya kalau sudah jadi milik, kira-kira boleh diambil nggak? Nah, harusnya enggak kan? Nah, kalau dalam transaksi di KPR Bank ya biasanya ada perjanjian. Kalau misalnya gagal bayar dalam jangka waktu tertentu, maka pemilik menyetujui kalau misalnya rumahnya dilelang. Dan lelang ini biasanya ya ada awalnya, ada unsur penyitaan. Ya, bisa ada unsur penyitaan dulu atau penyitaannya belakangan, terus kemudian nanti bisa jadi orangnya diusir dari rumahnya. Ya, kadang-kadang lelangnya tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan. Sementara kalau di properti syariah terjadi masalah, maka kita cari musyawarah mufakat. Kalau sampai terjadi deadlock ya, maka si pembeli karena sudah ada haknya pembeli rumahnya wajib menjual rumahnya kembali untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Jadi nanti setelah hutangnya dibayarkan, ya misalnya rumahnya tadi harganya 150 cicilan, ternyata setelah 5 tahun harga rumahnya sudah jadi 200 juta gitu misal. Ya, laku dijual 170, utangnya berapa tadi? Sisa 30 juta, maka bayar 30 juta, 140 juta buat konsumen. Masya Allah, Islam begitu indah ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau di perbankan biasanya kadang-kadang untuk melelang itu dilelang aja dengan secepat-cepatnya. Jadi kadang-kadang harga pokoknya aja, yang penting modal banknya balik, kemudian konsumen kadang-kadang tidak mendapatkan haknya. Jadi kenapa kita harus memilih properti syariah ya salah satunya ini, karena konsepnya memang insya Allah rahmatan lil alamin ya. Jadi memang cocok buat semua orang ya, bahkan termasuk muslim maupun non muslim. Jadi saran saya kalau beli properti syariah aja ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.